Di akhir episode yang lalu, kita meninggalkan Sairan yang masuk ke dalam jebakan Ferit, di mana para awak media disewa Ferit agar dirinya bisa memberikan klarifikasi untuk menyanggah pernyataan Sairan sebelumnya di acara televisi. Kilas balik menunjukkan Ferit dilarang kakeknya untuk bercerai, namun dia dituntut untuk memulihkan nama baik keluarga mereka. Jika tidak, mereka akan putus hubungan dan Ferit harus meninggalkan mansion. Sairan bertanya kepada Ferit kenapa dia harus melakukan ini kepadanya. Ferit mengaku jika dia hanya tidak rela nama baik kakeknya dirusak oleh tuduhan palsu. Ini merupakan wujud balas dendam kepada Sairan. Setelah surat perceraian yang telah ditandatangani, mulai sekarang Sairan tidak boleh menggunakan nama Korhan. Ferit kemudian membuang cincin kawin mereka. Sairan mengatakan jika Ferit akan melihat dia bangkit dan menang. Ferit pun dengan percaya diri akan menunggu. Namun, Sairan harus membuktikan dulu bisa hidup tanpa embel-embel nama Korhan. Anehnya begitu Sairan pergi, Ferit memungut kembali cincin yang tadi ia buang. Mulai hari ini, Sairan menjalani hidup mulai dari nol. Dia harus menaiki transportasi umum untuk kembali ke rumahnya dan meninggalkan fasilitas mewah. Setibanya di mansion, Ferit langsung melaporkan kepada sang kakek mengenai apa yang telah ia perbuat. Tentu saja kakeknya merasa bangga kepadanya karena telah membuat langkah besar. Namun Ferit mengusulkan jika mulai saat ini mereka harus membuat brand sendiri dan membuang pengaruh Sairan. Dari yang tadinya Halis Korhan Store berubah menjadi Ferit Korhan Store. Sementara itu, Suna telah menunggu Ferit di kamarnya untuk meminta penjelasan mengenai berita yang viral di internet. Ferit dengan santainya mengatakan jika kehidupannya dengan Sairan telah selesai. Apa yang ia lakukan hanyalah untuk reaksi balasan. Suna teringat jika dia dimanfaatkan oleh Hifakat. Ferit mengatakan jika dia hanyalah menantu boneka. Seakan tidak mau kalah, Suna pun mengatakan jika Ferit juga merupakan boneka kakeknya. Pelin mengatakan kepada Piril jika sebentar lagi ia akan mendepak Suna dari mansion. Apalagi mereka tidak suka dengan pasangan pengantin baru itu. Kaya mendengar samar-samar percakapan mereka, hingga kemudian mengkonfrontasi Piril. Hubungan keduanya memang memburuk semenjak rencana pernikahan orang tua mereka. Piril sangat yakin jika Kaya tidak bisa menghentikan pernikahan ini. Tapi dengan centilnya Kaya mencolek Piril sambil meledek jika mereka akan menjadi saudara. Suna yang menyaksikan itu merasa cemburu. Karena penjelasan Kaya tidak diterima, Kaya pun bertanya balik kepada Suna dari mana dia. Suasana pun memanas ketika Suna mengatakan dia dari kamar Ferit. Kaya menegaskan lagi jika ia tidak suka istrinya dekat dengan pria lain. Setelah menyaksikan berita di media, di hadapan Syekh Mus dan keluarganya, Qasim menyalahkan Sairan yang begitu bodoh masuk perangkap Ferit. Namun Nuket tidak sependapat, seharusnya Qasim berada di samping putrinya lalu melindunginya. Nuket pun menyarankan agar Qasim menemui Sairan dan merangkulnya lagi. Di sisi lain, Sairan tiba di rumah. Sahabatnya mengaku prihatin dengan yang terjadi. Sementara Gulgun meminta maaf kepada Sairan sebab ini semua salahnya. Gulgun menyarankan Sairan agar mereka pindah tempat tinggal. Bibi Hatice mengaku tidak bisa tidur setelah mendengar pernyataan dokter bahwa Esme mengidap penyakit serius dan disarankan untuk operasi. Besok akan dilakukan pemeriksaan ulang sekaligus melihat hasilnya. Begitu memutuskan untuk membuat brand sendiri, Ferit kerja sepanjang malam. Hal itu membuat kakeknya senang hingga membandingkannya dengan sang ayah. Ketika akan berangkat menemui klien, Ferit memutuskan untuk pisah mobil agar bisa leluasa bepergian. Saling sindir terus berlangsung antara kubu Pelin dengan Suna. Hifakat mencoba menengahi dan mengatakan jika sebentar lagi akan kedatangan Nyonya Fikri. Dia merupakan paranormal yang akan menetralisir mansion. Sebab akhir-akhir ini ia merasa keluarga ini penuh kesialan. Sairan mengatakan kepada sahabatnya akan mempertimbangkan pindah rumah. Tiba-tiba Qasim muncul dan memberitahu Sairan jika ibunya sakit. Mendengar itu, Sairan takut jika dirinya dijebak lagi. Qasim menegaskan jika dia tidak berbohong, mereka harus pergi ke dokter. Selama di perjalanan, Abidin curhat kepada Ferit jika ia tidak nyaman dengan Suna.
Hal itu bertolak belakang dengan suasana hati Ferit yang sedang bahagia. Sebab sebentar lagi impiannya akan terwujud. Dia akan mendirikan brand baru. Paranormal yang bernama Nyonya Fikri tiba di mansion dan disambut oleh Ifakat dan Latif. Dia langsung mengomentari mengenai kehidupan Asuman. Latif kemudian mendatangi dapur, menyuruh para pelayan untuk menservis Nyonya Fikri, di mana peramal itu saat ini sedang berkeliling mansion untuk mengusir roh jahat. Bibi Sevika merasa tidak nyaman karena terus ditekan. Ketika orang-orang berkumpul di ruang keluarga, Pailin mendapatkan kunjungan orang yang tak terduga, yaitu mantan pembantunya yang bernama Sajide. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Pailin menemuinya di luar. Namun karena uang yang dijanjikan tidak dikasih Pailin, Sajide memutuskan untuk masuk ke mansion. Pailin mencoba mencegahnya, namun Ifakat justru menyambutnya. Latif membisikkan sesuatu kepada Ifakat bahwa dia mengenal orang itu. Sementara itu yang berada di ruang keluarga semua keluar, kecuali Paranormal dan Suna. Cangkir yang dipegang Suna pun terjatuh hingga pecah. Dan Paranormal itu mengatakan jika itu pertanda buruk. Sifat orang-orang di dalam rumah ini akan banyak yang berubah. Sairan tampak senang dipertemukan lagi dengan ibunya. Namun sekaligus ia khawatir karena ibunya saat ini sedang sakit. Gambar hasil karya Ferit mendapatkan apresiasi dari klien. Kakeknya pun sangat bangga kepadanya. Namun di waktu yang sama Ferit mendapatkan pesan dari Abidin dan menyuruhnya keluar. Kesempatan ini dimanfaatkan Orhan untuk meminta tanda tangan ayahnya. Halis Korhan sedang dalam suasana hati yang baik hingga ia kurang berhati-hati. Orhan mengatakan jika surat itu adalah surat penjualan dan finansial seperti biasa. Padahal itu adalah pengalian aset untuk Orhan. Abidin mendapatkan tugas baru dari Ferit, yaitu mencari seorang wanita sebagai partner. Tujuannya untuk mendongkrak popularitas, sekaligus promosi untuk brand barunya. Abidin kemudian menyodorkan nama Nefra, seorang putri konglomerat yang bisnisnya berpengaruh di negeri ini. Di sisi lain, Pailin uring-uringan karena kesulitan menghubungi Ferit. Asuman yang datang membantu pun menjadi sasaran. Hingga kemudian Pailin mati kutu ketika mendengar dipanggil oleh Ifakat. Latif menyerahkan sejumlah uang kepada Ifakat yang akan diberikan kepada Sajide. Ifakat memperingatkan mantan pembantu Pailin itu untuk tidak mengganggu lagi keluarganya. Pailin berlutut di hadapan Ifakat dan mengatakan jika ia bersedia melakukan yang ia perintahkan. Ifakat mengatakan jika ia akan tetap tutup mulut mengenai rahasia kehamilannya. Tapi dengan satu syarat, Pailin harus bisa mengendalikan ibunya dan Nuket. Usai diperiksa, Kasim dan keluarganya merasa heran kenapa Esme harus dioperasi. Diam-diam, Esme memberikan 2 gelang kepada Sairan yang tadinya ia akan berikan kepadanya dan kakaknya. Esme menitipkan itu kepada Sairan agar nanti bisa dimanfaatkan, sekaligus berjaga-jaga jika nanti terjadi sesuatu padanya. Sementara itu, Ferit mulai mengatur permainan agar bisa mendekati Nefra. Saat ini, wanita itu sedang senam. Ferit bahkan harus berpura-pura berlatih boxing agar bisa kenalan dengannya sebab mereka dalam satu gedung. Hanya saja kali ini ia belum berhasil. Ketika Sairan menaiki bus, dia dikomentari emak-emak. Mereka merasa kasihan dan menyayangkan pernyataan yang dibuat Sairan. Sebab hal itu membuatnya hidup susah. Namun setiba Sairan di kampus, ia mendapatkan perlakuan yang berbeda. Semua merasa bangga dan mendukung langkahnya itu. Hal itu menjadi pemicu Sairan semangat bersekolah. Ferit mendatangi ibunya dengan membawakannya buket bunga. Akan tetapi ibunya marah besar dan menganggap putranya itu tidak tahu malu. Ferit mengatakan jika apa yang telah ia perbuat adalah untuk memulihkan nama baik keluarga. Gulgun merasa tidak habis pikir. Ferit berdiri di belakang kakeknya sehingga mengorbankan istrinya. Sebagai wanita di posisi yang sama, Gulgun tidak terima. Dengan berat hati, ia memutus hubungannya dengan Ferit. Suna berkata kepada Kaya jika ia yakin bisa menendang Pailin. Namun menurutnya muncul ancaman baru yaitu Piril. Di waktu yang sama orang yang ia bicarakan muncul. Namun di situ Piril tidak gentar meskipun dikepung oleh Kaya dan Suna. Sebab dia memiliki senjata yang akan ia gunakan untuk melawan Kaya. Yaitu memberitahu dan menunjukkan foto bahwa orang tua mereka telah resmi menikah.
Setelah itu Kaya menghubungi ibunya, namun tidak ada jawaban. Seiran menerima surat pemberitahuan mengenai status perkawinannya. Namun Gulgun melarangnya untuk membuka, sebab itu akan membuatnya sedih. Gulgun justru mengajak mereka untuk merayakan kesendirian. Tiba-tiba Gulgun dihubungi Bibi Sevika yang ingin bertemu. Pelin bertanya kepada Ferit kenapa ia sulit dihubungi. Ferit berdalih jika ia sibuk kerja demi anak mereka. Lagi pula, Pelin tidak perlu khawatir ia sudah bercerai dengan Seiran. Pelin mengaku jika dia kesepian dan butuh perhatian. Selain itu, ia juga curhat selama di rumah ini ia merasa tidak dihargai. Di luar, Ferit bertemu Suna, lalu memperingatkannya untuk tidak menyentuh Pelin. Sepintas Suna teringat dengan kata paranormal, bahwa orang-orang di rumah ini sifatnya akan berubah. Ferit kembali ke kehidupannya yang dulu, yaitu bersenang-senang di klub malam. Tapi kali ini ia memiliki alasan karena ingin mendekati Nefra. Ia sadar betul memiliki teman yang bisa menghubungkan dengannya. Tapi Nefra juga sadar kenapa Ferit berada di tempat itu. Adegan kemudian berpindah ke makan malam di mansion. Latif memberitahu Halis B jika mereka kedatangan tamu yaitu Nuket dan Sehmus. Mereka pun langsung menuju meja makan sambil bergandengan tangan. Sehmus memberitahu semuanya jika mereka telah resmi menikah. Kaya langsung bereaksi hingga dihentikan oleh Halis B. Nuket diberi kesempatan untuk berbicara secukupnya lalu meninggalkan mansion. Kaya mengancam Sehmus dan Nuket jika mereka akan membayar semua ini lalu pergi ke kamar. Ketika mengejar, Suna melihat sesuatu yang aneh. Nuket berbicara sendiri kepada cermin. Di dalam, Kaya menangis dan berbicara dengan dua sosok ibunya. Dia pun mengetahui jika ibunya memiliki dua kepribadian yang berbeda. Hanya saja keduanya tidak merasa salah menikahi Sehmus. Meskipun jelas, Kaya sangat kecewa. Bibi Sevika datang dan langsung memeluk Seiran. Gulgun dan yang lainnya bertanya-tanya apa maksud Bibi Sevika mendatangi mereka. Dengan terbata-bata, Bibi Sevika mengatakan jika ada sesuatu yang sangat rahasia yang ingin ia ungkapkan. Saat semua sudah penasaran, Bibi Sevika berdoa terlebih dahulu. Sementara itu, Ferit berhasil berkenalan dengan Nefra. Hanya saja wanita itu memilih pergi. Ferit tidak ingin kehilangan momen, ia pun mengejarnya. Akan tetapi ketika Ferit sedang mencari-cari, Nefra justru menghampirinya. Nefra sadar betul jika kemunculan Ferit bukanlah sesuatu yang kebetulan. Dia pun menantang jika ada sesuatu yang serius, maka Ferit harus ikut dengannya ke rumah. Dan tantangan itu pun disetujui Ferit. Bibi Sevika menceritakan jika sudah tidak ada keadilan di mansion. Semua bertindak untuk menunjukkan kekuasaan masing-masing. Dan satu hal rahasia yang ingin ia ungkapkan adalah mengenai Latif. Dia sebenarnya pandai menggambar dan memiliki toko kecil. Dalam artian, selama ini Latif di belakang toko Halis Korhan. Jadi Halis Korhan Store bukanlah brand yang sebenarnya. Di sisi lain, Ferit sudah berada di rumah Nefra. Wanita itu mengatakan alasan Ferit mendekatinya adalah untuk mendongkrak popularitas. Hal itu sudah biasa dilakukan lelaki yang mendekatinya. Namun akhir-akhir ini, ia telah mendengar berita mengenai Ferit di media. Jadi Nefra sudah tahu mengenai sepak terjang Ferit. Meskipun begitu, ia merasa tidak rugi dekat dengan konglomerat yang lain di negeri ini. Nefra mulai menggoda Ferit untuk mengajaknya bercocok tanam. Itu untuk membuktikan jika Ferit benar-benar playboy. Ferit mulai terpancing, namun ketika hendak melakukannya, tiba-tiba ingatannya bersama Seiran muncul. Nalurinya mengatakan jika cinta memerlukan hati. Seketika itu juga Ferit sadar jika ia hanya mencintai Seiran dan ia tidak bisa melakukannya dengan wanita lain. Hingga akhirnya Ferit memutuskan untuk meninggalkan Nefra. Nah, gimana? Seru banget kan? Untuk itu jangan lupa tonton kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.